Selamat siang para mahasiswa. Bertemu kembali kita dalam mata kuliah Agama Kristen Protestan. Saya memberikan melalui video ini dengan segala kesibukan dosen juga para mahasiswa. Oleh sebab itu saya upayakan biarlah melalui video ini tetap pertemuan perkuliahan kita cukup optimal. Sebelumnya saya minta maaf karena tidak harus saya hubungi melalui Zoom. Sesungguhnya ada yang saya akan bahas. Pada minggu yang lalu yang saya bahas sudah saya kirim melalui video pembinaan karena sedemikian padatnya perjalanan kegiatan saya, baik itu ke Kodam Diponegoro, Kodam 4 Diponegoro, termasuk ke Korem Solonya. Hari ini saya harus meluangkan waktu melalui video lagi. Mohon maaf para mahasiswa, terimalah perkuliahan ini dengan senang hati, dengan sukacita. Setelah Anda nanti menonton, mendengar dengan sungguh-sungguh, ringkaskan, ikuti betul-betul poin-poin apa yang saya tandaskan di dalam video ini. Kemudian menjadikan ringkasan bagi Anda dan Anda tanggapi, akan berikan penjelasan kepada saya jawabannya pada hari Kamis minggu depan. Saudara-saudara para mahasiswa, bahwa di dalam agama Kristen ataupun pelajaran melalui nasihat Alkitab, banyak hal yang harus dipelajari, banyak hal yang harus menjadi pedoman kehidupan bagi umat atau bagi masyarakat yang beragama Kristen Protestan. Sebagai contoh, bagaimana menjadi masyarakat yang baik, masyarakat yang patuh kepada pemimpin, patuh kepada pemerintahan yang ada. Di dalam Alkitab semuanya tercantum jelas. Minggu yang lalu mungkin memang video itu kalau saudara dengar dan tonton sungguh-sungguh merupakan doktrin dasar, yaitu tentang Yesus Kristus adalah kiblat. Hari ini saya sengaja bahwa di dalam Alkitab adalah suatu tuntunan untuk bagaimana menjadi masyarakat yang baik. Masyarakat berarti bagian dari masyarakat dalam suatu kelompok ataupun dalam suatu negara. Tapi kita dalam masyarakat itu ada perbedaan agama-agama. Hadirnya agama pun adalah atas berkat, atas restu, atas seizin Tuhan. Di awal-awal saya sudah jelaskan bahwa agama Kristen pun hadir. Saya hampir bilang nongol. Hadir adanya agama Kristen pun akibat bertambah banyaknya masyarakat, dan itu suatu ucapan awal dari kelompok orang-orang Romawi. Yang sesungguhnya Kristen, kalau mau dikatakan di awal sama sekali, awal betul, kekristenan adalah wujud seseorang meneladani, mengikuti ajaran Tuhan Yesus Kristus dan meneladani tata cara kehidupan Yesus Kristus saat di dunia menjadi manusia. Tapi semenjak pada abad pertama terbentuklah agama Kristen setelah Yahudi. Agama yang awal yang menjadi milik agama bangsa Israel adalah agama Yahudi dan agama-agama lain. Sementara hadirnya agama Kristen, tetapi suatu tuntunan bagaimana menjadi masyarakat
ada semuanya. Sering kita katakan inilah kaidah, the value of the Bible. Kaidah-kaidah Alkitab untuk menjadi tuntunan, menjadi masyarakat yang baik, masyarakat yang patuh. Sebagai contoh yang tertulis dalam kitab Roma pasal 13. Roma pasal 13, di dalam perikop di sana adalah perintah kepada umat Kristen patuh kepada pemerintah. Saya mungkin bacakan saja untuk mahasiswa pendengar dan lebih tahu bahwa tertulis di sana, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Jadi semua pemerintah, bentuknya apapun, situasi manapun, itu ada hadir karena atas restu dan seizin Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Dalam ayat 4, saya bacakan ayat 4 tadi sampai ayat ini. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Saya harus membahas sebagai dosen umat Kristen, saya harus tandaskan ini supaya dimengerti oleh para mahasiswa yang ahli hukum, bahwa sesungguhnya hadirnya pemerintah, hadirnya negara, adanya pemerintah, baik itu dipilih karena presiden, dipilih langsung ataupun oleh legislatif, baik itu lahir karena kerajaan, semua itu atas penentuan kehendak Allah. Kita nggak bisa menyangka, emang inilah misteri kehidupan, tidak menyangka bahwa seseorang ternyata adalah pemimpin tertinggi kita. Itu latar belakang. Tapi sesungguhnya hadirnya pemerintah adalah dia di ayat 4 Roma 13 tadi dikatakan dia adalah hamba Allah. Hamba Allah untuk apa? Untuk kebaikan masyarakatnya, untuk upaya kebaikan bagi rakyatnya, agar rakyatnya berbuat baik. Maka Alkitab menasihatkan berbuat baiklah kamu, kecuali kamu berbuat jahat. Apa perbuatan baik dari masyarakat untuk pemerintah? Loyal, patuh, ikuti dan dukung pemerintah. Apa yang dicanangkan, yang dideklarasikan adalah upaya untuk memberkati rakyatnya. Sudah pasti pemerintah yang dari Tuhan pasti merencanakan, memikirkan, memberkati rakyatnya supaya rakyatnya sejahtera. Bukankah dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, visi dan misi dari Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah mensejahterakan kesejahteraan umum, mensejahterakan masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa, maksudnya rakyatnya harus semakin cerdas, dan apa? Untuk kita patuh mematuhi hukum yang berlaku, mematuhi konstitusi atau aturan-aturan yang berlaku. Sebenarnya 3 inti itu. Dan bagaimana menjadi masyarakat yang baik? Intinya kita adalah menjadikan bagian pemerintahan yang mendukung dan mendoakan. Itu adalah wujud
seorang umat Kristen yang patuh, yang mengakui Alkitab adalah kaidah. Kalau saya mengatakan the value of the Bible to be the best your life, membentuk kehidupan Anda terbaik kalau kita mendasari apa perintah-perintah, nasihat-nasihat Alkitab untuk menjadi berkat dalam kehidupan baik pribadi, baik bermasyarakat, baik menjadi warga yang baik. Apa yang jahat? Karena dikatakan tidak sia-sia pemerintah juga mengangkat pedang. Mengangkat pedang itu berarti mengangkat senjata. Bila kamu berbuat jahat, seseorang warga bisa berbuat jahat sendirian, tapi juga bisa berkelompok karena bersekongkolan jahat untuk melakukan kejahatan yang masif ataupun kejahatan terencana ataupun kejahatan yang tak terduga atau karena fantasi kejahatannya. Percayalah, tidak sia-sia bahwa pemerintah mempunyai aparat, mempunyai pendukung untuk, karena kehadiran pemerintah adalah wujud wakil. Maka dikatakan wakil Allah. Maka disebutkan di ayat itu tadi, pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tapi kalau engkau jahat, pemerintah juga akan tidak sia-sia untuk mengeluarkan pedang. Saudara-saudara, para mahasiswa, Alkitab atau pelajaran dalam pendidikan agama Kristen sangat jelas sekali bahwa Alkitab sangat tegas untuk mendidik menjadi seseorang yang mantap mengambil keputusan sebagai warga. Mengambil keputusan bahwa dia meneladani figur seseorang. Dalam minggu lalu sangat jelas, seseorang itu siapa? Yesus Kristus. Minggu lalu saya katakan, Yesus Kristus adalah kiblat sesembelahan. Kita tahu bahwa kiblat adalah arah tujuan kemana kita menyembah. Mungkin dalam bahasa kamus awalnya kita mengetahui bahwa kiblat itu arah tujuan tempat. Ada suatu arah mata angin, di sanalah diperintahkan Tuhan. Iya, dalam masa perjanjian lama dalam kitab Tawarikh, di mana Allah memerintahkan kepada Salomo yang telah membangun bait Allah itu, dan Salomo pun mengakui bahwa di baitmu ini sebagai kiblat untuk umatmu menyembah, bersyukur, berdoa, dan memberikan korban. Saudara, telah tergenapi oleh Tuhan Yesus Kristus bahwa kiblat berarti poros pusat sesembahan, bukan lagi sekedar tempat, bukan lagi sekedar arah tempat, tetapi kepada seseorang figur. Figur ini telah pernah menjadi manusia. Figur ini adalah keteladanan yang betul-betul patut diteladani dari semua gerak kehidupan dan cara ngomong dan segala, bahkan iman. Bukankah Tuhan Yesus mengatakan, marilah kepadaku, hei kamu yang berjerih lelah, letih, lesu. Lelah di sana adalah ajakan Tuhan Yesus, bukan ajakan untuk mengikuti agama. Tapi ajakan bukan berarti, berarti Kristen bukan agama, bukan. Karena sebenarnya hari ini adalah pelajaran agama Kristen. Tapi saya ingin menjelaskan bahwa waktu Yesus mengatakan itu, marilah kepadaku, hai kamu yang berjerih lelah dan letih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu adalah tambahan deklarasi Tuhan tentang dirinya yang mengatakan di Yohanes 14:6, aku adalah jalan dan akulah kebenaran dan kehidupan, ditambah bahwa datang kepada Yesus Kristus akan Tuhan Yesus berikan kelegaan. Kelegaan apa? Keletihan yang dimaksud dalam sabda Tuhan adalah bukan letih secara postur, bukan letih karena badan, tetapi letihnya jiwa dan roh, pikiran dan hati seseorang. Maka lengkap dan sempurnalah agama Kristen itu. Jelas, di dalam agama Kristen ada
poros atau kiblat untuk sesembahan, yaitu bukan mata angin, bukan arah, tetap bukan suatu tempat, tapi kepada seseorang pribadi, Yesus Kristus namanya. Satu. Yang kedua, segala apa yang kita lakukan, perintahnya adalah meneladani kehidupan dia. Di dalam kitab pastoral, kitab Filipi pasal 2, saya bacakan Filipi pasal 2 ayat 5 mengatakan begini. Filipi pasal 2 ayat 5. Filipi pasal 2 ayat 5 berkata begini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Yesus Kristus. Artinya, bukan hanya sebagai kiblat, tapi haruslah kita meneladani bagaimana Yesus Kristus berpikir, bagaimana perasaan Yesus Kristus untuk manusia. Apa pikiran Yesus Kristus untuk manusia? Pikiran Tuhan Yesus Kristus untuk manusia adalah bahwa Tuhan Yesus mengasihi, menyayangi semua manusia tanpa pamrih. Kasihnya agape. Kasihnya adalah untuk supaya manusia yang berdosa ini tidak lagi berbuat dosa alias bertobat. Manusia-manusia dalam segala kecelaan dalam kehidupannya yang tidak layak dilayakkan. Maka diperbaharui cara berpikirnya seperti Yesus. Dan berperasaan seperti apa perasaan Tuhan? Tuhan Yesus selalu berperasaan penuh belas kasihan. Tuhan Yesus selalu ingin mensejahterakan, memberkati. Klop. Kita bicara tentang Alkitab, bicara tentang pribadi Yesus Kristus, saya arahkan kita bicara tentang warga negara, kita bicara tentang tujuan bangsa kita. Jujur, bahwa ringkasan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mensejahterakan rakyat Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, mencerdaskan supaya rakyat cerdas. Memang sampai sekarang belum sampai 100%. Tapi upaya itu ada dari misi pemerintah untuk mengupayakan semua rakyatnya cerdas. Maka sekolah betul-betul harus dilaksanakan. Dan semua rakyat mengikuti, mentaati, mentaati aturan-aturan. Itulah namanya konstitusi. Nilai strategis konstitusi. Saudara-saudara, maka benarlah di dalam kitab Roma tadi mengatakan, biarlah kita mendukung, memberkati, dan jangan berbuat jahat terhadap pemerintah. Bahkan sebaliknya kita harus berbuat baik dan berbuat kebajikan untuk negara ini. Apa caranya? Sederhana. Jadilah warga yang baik, jadilah warga yang selalu suka berdoa baik untuk diri, untuk keluarga. Doakan juga pemimpin negara kita, pemimpin kita, sehingga apa? Manakala doa itu terpanjat dan sampailah ke hadirat Allah, Allah tahu bahwa ini adalah bagaikan dupa yang harum, bagaikan mengharumkan dan menyenangkan hati Tuhan yang bertahta di surga. Maka Tuhan pun akan mengabulkan doa setiap ucapan dari setiap mulut warga, doa dari setiap mulut umat Kristen, apalagi semua warga adalah sangat berharga di hadirat Tuhan untuk memerintah kita. Saat-saat ini kita bisa melihat, baik kita lihat langsung, baik kita lihat di media sosial, baik mendengarkan dari teman rekan kita, belum dipaparkan, belum disosialisasikan setransparan-parannya.
selebar-lebarnya untuk diketahui masyarakat. Semua berdemo, banyak masyarakat untuk berdemo, baik itu yang didalangi, baik itu yang maunya sendiri, baik karena dibayar. Saudara, itu kemauan, kita nggak bisa menduga apa rahasia rencana mereka. Tapi saya selaku dosen mau nasihatkan, dengar baik-baik. Demo yang terbaik adalah di hadirat Allah. Demo yang terbaik Alkitabnya adalah lakukanlah demo di hadirat Tuhan. Apa itu? Demo doa. Berdoa. Doakan pemimpin kita, pemerintah kita. Doakan apa yang sedang digumuli pemerintah. Doakan supaya semuanya, sehingga betul-betul pemerintah kita yang sedang merancang yang terbaik untuk kesejahteraan bangsa dan rakyat kita ini, untuk kejayaan negara kita, Tuhan berikan hikmat bijaksana. Percayalah, Tuhan akan memberkati. Jangan terlalu percaya dengan segala hasutan. Ya karena negatif thinking, karena pemikiran negatif, banyak orang langsung ingin berbuat jahat. Alkitab tadi jelas menjelaskan. Alkitab jelas-jelas tertulis, kalau engkau berbuat jahat, baru takutlah pada pemerintah. Untuk apa? Buang-buang waktu berbuat jahat. Saudara, berarti jelas sekali, di dalam pelajaran agama Kristen adalah penandasan, adalah membentuk karakter yang baik, paripurna. Saya mau katakan, sebagai umat Kristen yang baik, bukan sekedar kita mengaku kita Kristen, ataupun bukan sekedar mahasiswa berKTP Kristen, tidak. Alkitab mengatakan, tertulis dalam Alkitab, menjadi umat Kristen, menjadi orang Kristen, tadi dalam Filipi 2 ayat 5 jelas mengatakan, ikutilah keteladanan cara berpikir Yesus Kristus dan cara berperasaan Yesus Kristus. Ditambah lagi dalam nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, yaitu dalam kitab Roma pasal 13, kepatuhan kepada pemerintah. Saya eksposisikan patuh kepada pemerintah, ya patuh, taat, lakukan kewajiban kita sebagai apa kita sebagai mahasiswa dan kita sebagai aparat, lakukan yang terbaik. Dan yang terbaik apa yang bisa kita lakukan? Berdoa, bukan mencaci maki, bukan mengutuk. Kalau ingin demo di kamar, demo berdoa pada Tuhan. Ini yang terjadi di negeriku, ini yang terjadi bangsaku, ini yang terjadi di lingkungan masyarakatku. Kau perintahkan pasukan malaikat. Bukankah itu menyenangkan hati Tuhan? Bukankah doa menjadi kesukaan umat yang menyenangkan hati Tuhan? Bukankah doa menjadi kesukaan bagi masyarakat yang patuh kepada pemerintah? Bukankah doa berarti meneladani cara berpikirnya Yesus Kristus dan perasaannya Yesus Kristus? Sewaktu Yesus Kristus masih di dunia menjadi manusia, pun setiap subuh dia berdoa. Mungkin kita bertanya secara teologis itu. Ya, berdoa artinya intim. Berdoa artinya menyukakan hati, memuji, memuliakan Tuhan. Siapalah saya dan saudara. Maka hari ini pelajaran agama Kristen memang sepertinya teologis, tapi berbentuk nasihat, tapi berbentuk praktis. Saya mau katakan bahwa Alkitab jelas menandaskan bagaimana kita bersikap sebagai masyarakat. Bagaimana kita bersikap kalau saudara sebagai pemerintah, pemimpin kami, kalau kita menjadi umat biasa, masyarakat biasa. Jelas Alkitab adalah tuntunan yang terbaik, kaidah atau tolok ukur yang terbaik, membentuk karakter kita, karakter ilahi, karakter yang meneladani Yesus Kristus. Percayalah, saudara akan diberkati Tuhan dan dimampukan Tuhan untuk melakukan meneladani Yesus Kristus. Dari segala contoh, mengapa sejak tadi saya cerewet sekali tentang pikiran? Anda mahasiswa, Anda akademisi,
Anda akan berpikir logika. Mau saya katakan, dengan berpikir logika, memikirkan hal-hal yang terbaik buat masyarakat, memikirkan hal-hal yang suci, itu adalah kewajiban sebagai mahasiswa. Maka kita digolongkan menjadi orang yang tidak jahat, alias atau orang yang bijaksana, orang yang saleh, orang yang layak di hadirat Tuhan. Karena cara berpikir dan berperasaan kita klop sesuai dengan Alkitab. Maka pada sore ini saya mau katakan bahwa kita pun bisa melakukan demikian karena dimampukan Tuhan. Karena kita dimampukan untuk bisa berbuat yang terbaik. Saya kira sedemikian dulu pertemuan kita para mahasiswa. Tugas Anda adalah tonton dan dengarkan secara optimal apa yang saya katakan tadi. Dengarkan pelamat-lamat ayat-ayat yang saya ucapkan, bahkan berkali-kali ucapan itu. Ringkaskan. Anda para mahasiswa harus meringkas dan berikan penjelasan dari mendengar dan menontonnya. Berikan jawaban Anda. Saya tunggu Kamis minggu depan. Selamat belajar. Sukses. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus Kristus memberkati para mahasiswa. Amin. Selamat sore.